Halo, saya Aldino Radiansyah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang dari teman-teman dari sosial media Makin Mahir. Oke, langsung ke pertanyaan yang pertama. Apakah lamanya waktu interview menentukan kandidat itu terpilih atau tidak dibandingkan dengan interview yang cuma sebentar? Nah, sebenarnya begini, kalau kita interview cuma sebentar, bisa aja nih HRD itu udah males sama kita, udah bad mood sama kita karena skill, kemudian kompetensi ataupun cara menjawab kita dalam interview tidak menarik bagi HRD. Namun bisa saja lamanya waktu interview tidak menentukan kita bisa diterima oleh HRD di posisi tersebut. Kenapa? Bisa jadi ketika saat interview kita jawabnya muter-muter, kemudian jawaban kita tidak to the point seperti itu. Nah, makanya HRD membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menggali potensi dari diri kita. Oke, the next question. Nah, berapa lama calon pelamar boleh memfollow up lamaran tersebut jika belum terima konfirmasi kembali dari pihak HRD atau user? Nah, sebaiknya teman-teman, waktu yang baik ketika kita memfollow up lamaran kita kepada HRD adalah sekitar 1 minggu. Kenapa? Karena biasanya sih HRD itu atau perusahaan memiliki SOP dalam rekrutmen antara 1 sampai 2 minggu. Jadi kalau kita memfollow up-nya sekitar 1 minggu itu waktu yang paling tepat. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga ya. Nah, saat apply melalui email, sebaiknya file CV itu disendirikan atau dijadikan satu dengan file surat lamaran dan dokumen pendukung lainnya. Nah, jawabannya adalah tentu saja CV itu dijadikan satu teman-teman dengan file-file yang lainnya. Karena kenapa? HRD itu kan paling utama membaca CV kita, kemudian portofolio dan surat lamaran kita. Jadi tentu saja harus disatukan dengan berkas lamaran-lamaran yang lain. Begitu teman-teman. Pertanyaan selanjutnya ya. Oke, kapan CV ATS atau Applicant Tracking System atau CV kreatif bisa digunakan? Nah, ini tergantung kalian ingin melamar di perusahaan mana. Kalau kalian ingin melamar di perusahaan yang udah besar, yang udah skalanya nasional bahkan internasional, kalian sebaiknya menggunakan CV ATS karena mereka kan udah punya sistem nih perusahaannya, dan kandidat yang melamar kan udah ada ratusan bahkan ribuan. Begitu teman-teman. Nah, kalau kalian mau melamar di perusahaan yang startup atau yang sedang berkembang atau yang ya nggak besar-besar banget lah, kalian baru bisa menggunakan CV yang kreatif atau yang memiliki desain seperti itu teman-teman. Pertanyaan selanjutnya. Oke, portofolio itu lebih tepatnya membahas tentang apa sih? Nah, portofolio itu bisa berisi tentang kegiatan kita dan aktivitas kita sehari-hari nih. Semisal kita sebagai graphic designer, nah kita bisa memberikan bukti, yaitu seperti bukti-bukti foto, kemudian bukti-bukti grafis itu dimasukkan ke dalam portofolio. Kalau bukan sebagai gambar, kita bisa menguploadnya dulu di Google Drive kita atau di tempat penyimpanan lain, kemudian kita kirimkan linknya atau kita sematkan linknya di portofolio tersebut. Jadi gitu.